kelas ya. Silakan disiapkan. Ista'id. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sebelum saya lanjut, siapa teman-teman yang dari? Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian, peserta didik atau murid mampu menerapkan cara berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Komputer itu dia punya sistem tersendiri untuk melakukan prosesnya. Makanya dari berpikir komputasional ini Bapak mau terapkan ini dalam pembelajaran kita. Jadi sebelumnya saya mau bertanya, pernah lihat orang kerja rumah? Pernah. Yang pertama dikerja apa dulu? Fondasi. Kira-kira langsung atap tidak? Iya. Fondasi apa? Iya. Nah, habis itu dinding, tembok, apa lagi? Atap. Habis itu Lantai. lantai, artinya ditegel ya, diubi. Oh, di plester atau ya dindingnya dipercantik. Apa lagi? Dicat. Apa lagi? Plafon. Jadi semuanya itu ada urutannya nih. Ketika misalnya kita mau membuat rumah ya tidak harus dinding dulu, harus fondasi dulu. Kemudian bangun tiang. Setelah bangun tiang, dinding. Habis itu apa? Atap. Nah, sekarang kita mau menerapkan itu dalam pembelajaran kita. Berpikir komputasional itu ada empat ya, ada dekomposisi, dibagi-bagi. Dibagi-bagi satu persoalan yang besar, kita bagi-bagi menjadi persoalan kecil. Nah, kayak tadi, kerja lantai, kerja fondasi, kerja dinding, kerja tiang, kerja atap, itu dipecah-pecah. Kemudian ada alurnya. Dari berpikir komputasional itu ada yang disebut algoritma, ada alur. Di fondasi dulu, baru tiang. Kemudian ada yang disebut pola. Polanya itu ya bagaimana bentuk atap. Biasanya kan ada pola seperti itu. Bagaimana bentuk jendela. Jendela kan umumnya di Indonesia ya langsung segi empat begini. Pintu juga ada polanya. Kemudian ada juga disebut menghilangkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak penting. Jadi empat ini yang biasa kita pakai dalam berpikir komputasional. Saya bagi ini menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok asal ini ada 6. Sebentar akan tersebar lagi menjadi beberapa kelompok apa namanya? Ahli. Jadi nanti saya akan bagi menjadi beberapa kelompok ini. Jadi tiap kelompok saya nanti akan berkumpul menjadi 4 kelompok umum. Jadi di tengah ini kosongkan saja dulu. Nanti berhitung ya. Hitung. 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke. Yang berhitung 1 di sini. Yang hitungannya 2 di sini. Kemudian hitungan 3 sebelah sana, kemudian 4 sebelah sini. Silahkan. Ambil kursi.
pembelajaran kita hari ini namanya muat metode pembelajaran kooperatif tipe Islam. Jadi anak-anakku nanti dibagi ke dalam kelompok ahli, ini pelajari satu materi, di sana lain materinya, sini lain materinya, ini juga lain. Nanti setelah kembali ke kelompoknya, dari kelompoknya. Jelas? Jadi kan tidak ada yang sama. Nanti sebentar saling mengajar lagi di kelompok asal. Kelompok ini Bapak berikan kepercayaan untuk meneliti bagaimana ciri-cirinya bilangan yang harus dibagi 5 dengan 10. Nah, setelah itu ya, ini saya percayakan untuk menelaah bilangan yang habis dibagi 4. Baik, kalau ini untuk bilangan habis dibagi 2. Bilangan habis dibagi 2 ini jaga dengan 9. Oke, silakan. Waktunya 15 menit ya. Silakan belajar. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ke saya. Ini apa nih? Semuanya ini di sini yang harus dibagi 5 itu pasti akan tahu cirinya berdasarkan angka terakhirnya. Lihat nih, bagaimana kemudian ambil dibagi harus dibagi Bisa. Ada masalah? Ambil 3 di terakhir. Berarti berapa? 20. Apakah 120 habis dibagi 8? Coba pakai kalkulator. Ini dibagi 2, lihat nih angka terakhirnya. Ini angka terakhir bilang ini berapa? 2. Ini. Nah, semua yang ada di tabel ini itu bilangnya pasti kau tahu ciri-cirinya. Iya, kalau itu 120 ya atau tidak? Harus bagi tidak ya? Iya, ya 2. Iya, kasih tidak saja. Iya. Nanti kau lihat apa polanya nanti yang habis penulis. Tulis dulu. Iya, iya. Ini juga tulis. Ini juga sama ya. Ini gampang kan? Ini ambil tuh di luar sana.
Dan bisa dibagi berapa? Dua angka terakhir. Sudah. Lima saja, jangan terlalu banyak. 5 bisa jadi kerja, Pak? Enggak jadi sini. Oh iya. Ini bilangan apa ini? Dan jika genap. Kalau genap bisa dibagi 2, lagi tidak. berarti bilangan genap. Genap bisa dibagi 2, berarti tidak bisa dibagi 2. Ini kan ini ya. Berarti semua ini bilangan. Genap. Ini 13.123.122 adalah bilangan genap. Dia harus dibagi dua tidak? Habis. Habis. Kalau ini berapa ini? 2 juta. 21 berarti genap. Bisa dibagi dua tidak? Tidak. Oke, simpulkan. Aman? Apa cirinya yang harus dibagi? Kalau apapun itu di depannya kalau di belakang not, ada not, jadi dilarang. Maaf, bilang yang harus dibagi adalah bilangan yang kalau 5 pahami ya, di kelompok ahli pahami dan kembali ke kelompok asalnya, ajar temannya. Ya? Apa cirinya bilangnya yang harus dibagi berapa? Sudah dapat? Lupa ya? Apa aja yang diambil saja? Dari terakhir jadi tak perlu dia kasih kualitas. Jadi kalau dia 2 digit terakhir harus dibagi 4, berarti kesimpulannya bilangan semua bilang itu harus dibagi. Ya cukup mau yang di bawah saja lagi. Bagaimana sudah bisa kembali ke kelompoknya? Bisa. Ya, yakin bisa mengajarkan ke temannya? Silakan. Terserah mau pilih. Yang merasa mengalami kursi, Yang membawa kursi. Pertanyaan saya, habis dibagi 2 tidak? Tidak. Kelompok sini siapa perwakilannya? Harus dibagi 2 tidak? Tidak. Karena Ganjil. ganjil. Apa tandanya dia ganjil? Ada Digit terakhir di terakhir 5. 5 itu ganjil kan? Ganjil. Silakan pahamkan namanya. Siapa di sini yang dari yang? Kenapa? Saya kasih warna ya. Yang kedua ya? Ya? Baik. Jadi bilangan ini tidak harus dibagi. Nah, dia kan? Yakin. Silakan jawab sama tulis nomor.
Nah, itu berapa kali? Bilang 126 harus bagi dulu. Siapa yang menang itu? Bilang harus dibagi dulu. Sini. Ini apa? Anak. Bilang yang harus dibagi dulu. Itu kita bukan dari sana. Nah, berarti ketika bilang itu harus benar, maka dia pasti tinggal cari. Mana yang harus ya, kumpul ya sudah. Kita periksa sama-sama. Kumpul dulu baru. Siapa lagi? Ya, siap-siap ya. Ayo, siapa lagi? Baik. Jawabannya ini saya lihat 100 semua tadi. Sekarang kita kembali ke materi yang sebenarnya kita. Jadi tujuan pembelajaran kita sebenarnya hari ini, anak-anakku mampu menerapkan cara berpikir komputasional. Yang anak-anakku sekalian tadi lakukan itu berpikir komputasional. Ya, secara kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Berembuk, ada yang tahu perkalian, ada yang harus dibagi dua. Ya. Nah, oke, nih ada empat cirinya tuh. Ada decomposition atau dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah. Yang mana tadi dekomposisinya? Ya, terakhir. 3 digit terakhir, 2 digit terakhir. Kalau dari secara keseluruhan bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5, dekomposisinya mana? Ada yang tahu pembagian 2, ada yang tahu bagi hasil yang harus bagi 3, ada yang harus bagi 5, bagi 4, bagi 8, bagi 9. Itu dekomposisi, dibagi-bagi, pecah-pecah. Ada pattern recognition.
pola. Tahu yang mana polanya? Apa polanya yang habis dibagi 10? Digit terakhirnya? Apa polanya yang habis dibagi 5? Ya, 5 sama 5. Ya, akhirannya itu digit terakhirnya 5 sama 0. Apa polanya bilangan yang habis dibagi 2? Iya benar. Apa polanya yang di belakang yang habis dibagi 5? Oke, akhirannya digit terakhirnya 5 sama 0. Apa polanya yang habis dibagi 3? Ditambah sama Pak. Oke. Termasuk dari berarti. Kalau sudah ditambah semua kenapa? Ditambah Pak. Hasilnya kan 15 tambah 1 tambah 5. Hasilnya berarti hasil akhirnya harus berapa? Contoh. Apa itu? 3. Mantap. Ada lagi namanya abstraksi. Abstraksi itu kita hilangkan yang tidak penting. Contoh, 1.265. Yang mana yang tidak penting kalau misalnya saya tanyakan? 1 juta. Habis dibagi 5. Semua bilangan di depan. Di depan selain yang Terakhir. jadi kita perlu lihat yang di belakang. Nih, ini namanya abstraksi. Jadi ini tidak penting. Yang penting itu di terakhir misalnya. Ada namanya algoritma. Jadi ada alurnya. Kalau misalnya kita lihat tadi bilangan yang habis dibagi 3, alurnya ya apa dulu? Dilihat angkanya. Sudah itu dijumlah. Sudah itu hasil akhirnya. Habis itu ditahu hasil akhirnya apa yang dipilih? Saturan. Hasil akhirnya. Oke, hasil akhirnya harus berapa? 39. Itu ada alur kan? Itu namanya algoritma bersusun. Kalau bilangan yang habis dibagi 8, apa alurnya? Apa dulu yang katakan dulu. Dilihat 3 digit terakhir. Oke, 3 digit terakhir sudah itu. Setelah itu dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 8. 8. Kalau dia habis di 8, apa kesimpulannya? Maka Bilang semua bilangan itu dapat dibagi 8. berarti yang kalian lakukan itu sempurna berpikir komputasional ya. Apa manfaatnya menurut kalian? Saya tidak kasih lihatkan dulu. Apa manfaatnya tadi? Mudah, apalagi menyederhanakan masalah. Meningkatkan kolaborasi, apalagi mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu. Hanya ya, oke, bersingkat. Ternyata berpikir komputasional itu membantu kita menyederhanakan masalah yang kompleks. Jadi kalau misalnya ada banyak angka, kita tidak perlu lihat semua habis dibagi 3 kan, atau habis dibagi 4 nih. Dia menyederhanakan yang kompleks menjadi yang lebih mudah. Kemudian membantu dalam membuat sebuah solusi efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. Jadi tidak hanya di matematika. Di apa tadi yang pertama masuk? Di komposisi, bisa juga di bangunan. Jadi kita kerja dulu fondasinya, baru tiang, baru dinding, baru atap. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, nggak usah dipikir dindingnya dulu. Apanya dulu? Sudah selesai fondasinya? Baru bikin tiang. Sudah selesai tiang? Sudah itu? Gampang kan? Jadi kalau buat rumah tidak mesti kita pikir secara keseluruhan. Jadi kita pecah-pecah. Itulah berpikir komputasional. Tepuk tangan untuk kita. Ya, sekiranya itu. Makasih banyak perhatiannya anak-anakku sekalian. Pertemuan berikutnya itu terkait kecerdasan coding dengan kecerdasan artifisial. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.